Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa ADTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Dakwah dari kata da'a yada'u da'watan, menyeru, menyampaikan dakwah Islam, menyampaikan informasi tentang kebenaran, informasi ketuhanan, dan lain-lain. Kita bisa mengambil ayat-ayat Allah tentang dakwah. Misalnya di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik. Dan seandainya harus berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik. Jadi kita berdakwah menyampaikan kebenaran Islam ini, menyampaikan dakwah Islam ini dengan cara hikmah yang pertama, dengan cara bijaksana. Bagaimana kita menyampaikan dakwah itu dengan cara yang bijaksana, bisa diterima oleh masyarakat luas dan seterusnya. Tetapi makna bijaksana ini juga bisa dimaknai bagaimana dakwah itu memberikan keteladanan kepada umat, kepada masyarakat. Contohnya misalnya Nabi kalau dakwah kepada keluarganya cukup tegas, misalnya dengan mengatakan, seandainya Fatimah anakku mencuri, aku sendiri akan potong tangannya misalnya. Itu juga dakwah, memberikan contoh keteladanan. Ada juga misalnya dakwah yang diterapkan oleh Umar bin Khattab kepada anaknya, kepada Abdullah. Suatu ketika di pasar, Abdullah itu menjual sapi. Kemudian Umar inspeksi ke pasar, ini siapa ini kok gemuk-gemuk. Kemudian dijawab, ini sapi Abdullah bin Umar, anak yang sendiri. Dipanggilnya itu Abdullah bin Umar. Hei Abdullah bin Umar, kenapa ini sapimu gemuk-gemuk, sedangkan yang lain, yang punya masyarakat, yang lain kurus-kurus? Kemudian Abdullah bin Umar menjawab, begini Abah, kemarin saya beli sapi kurus-kurus, lalu saya pelihara, kemudian menjadi gemuk, kan wajar kemudian saya jual, kalau keuntungannya saya ambil. Ya Khalifah, dia jawab kepada ayahnya. Apa kata Umar bin Khattab sebagai Khalifah ketika itu? Oh, tidak bisa. Anak Khalifah tidak boleh punya sapi yang gemuk-gemuk. Jual sapinya, ambil modalnya dan keuntungannya untuk Baitul Mal. Ini contoh dakwah, contoh keteladanan yang diperlihatkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab, Khalifah kedua. Bahkan sesuatu yang halal sekalipun, Umar bin Khattab dan keluarganya sangat berhati-hati. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berikan dakwah itu secara bijaksana, pelajaran yang baik. Bagaimana kalau kemudian harus berdiskusi, berdebat, berbantah-bantahan dan sebagainya? Tidak dilarang di dalam Islam itu dakwah dengan berdebat dan seterusnya. Tetapi yang penting disampaikan dengan cara yang bijaksana. Kemudian ayat yang kedua kita juga bisa mengambil, misalnya ayat yang cukup terkenal, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita ini semua punya tanggung jawab untuk berdakwah, menyampaikan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada hal-hal yang mungkar. Meskipun ini sesuatu yang tidak ringan, mungkin amar ma'ruf itu lebih kecil resikonya, tetapi nahi mungkar itu merupakan PR besar kita bersama. Kalau dikaitkan dengan misalnya dakwah yang skupnya kecil, ada juga dakwah yang skupnya lebih luas, misalnya bagaimana misalnya di Indonesia ini masih adanya korupsi dan seterusnya, maka itu nahi mungkar yang juga harus diserukan
oleh tokoh-tokoh agama, oleh pegiat anti korupsi dan sebagainya, sehingga dakwah ini tidak hanya skupnya kecil tetapi juga dalam rangka untuk mencegah kemungkaran itu tadi. Masih banyak ayat-ayat yang lain, misalnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan seterusnya. Oleh karena itu, sekali lagi, dakwah menyampaikan kebenaran Islam, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, itu merupakan tanggung jawab kita bersama dan terus-menerus dilakukan tanpa henti dan pantang menyerah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.